itu ada seorang polisi yang akhirnya saya tahu dia polisi dan dia perwira menengah, seorang kombes. Itu dia DM saya. Dia bilang, sebagai polisi saya marah dengan tindakan Anda membuat video tersebut. Tapi sebagai manusia saya merasakan betapa sakitnya hati Anda dizolimi oleh oknum. Itu petugas di Polres Jakarta Timur? Bukan, dia bertugas di Mabes Polri. Oke, pangkatnya? Betul. Kombes. Oke. Boleh saya sebutkan? Boleh, nggak apa-apa. Oh iya, Kombes Risian Krista. Polwan? Ada. Oh, ada Bapak. Kebetulan Bapak hadir. Silakan Pak, maju ke depan Pak. Boleh Pak? Kalau tidak keberatan. Anda masih polisi aktif sekarang. Boleh diberikan. Ini luar biasa, kejutan. Bapak boleh berdiri Pak? Boleh berdiri Pak? Baiknya tidak deh. Nggak apa-apa Pak, silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa. Saya tahu mungkin ya. Anda... Sebelumnya Bang Aiman, ya. ini polisi aktif apa sudah purnawirawan? Nanti saya tanya Pak. Bapak Ya. masih aktif Pak? Saya masih. Masih aktif Pak? Ya. Masih aktif? Masih. Pangkat kombes sekarang? Betul. Sekedar mengingatkan saja. Bertugas di Mabes Polri? Ya. Sebentar Bung Mitra, Ya. biar nggak apa. Dan Bapak hadir ke sini karena memang ada nurani yang menuntun Bapak. Ya, kira-kira begitu. Bapak, Pak Kombes Krishna. Krishna. Ya. Bapak bertugas di Direktorat apa Pak? Saya di Yanma Mabes. Dianma. Ya. Oke. Bapak melihat postingan dari Mbak Cindy sampai menangis itu. Ya. Ya, sebenarnya saya memisahkan diri sebagai polisi dan sebagai manusia. Ya. Saya juga sampaikan ke ibu ini bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab dari teman-teman kami, gitu. Nah itu ya kami bantu memfasilitasi saja. Bapak bilang bahwa saya sebagai polisi, saya marah melihat postingan Mbak Cindy, tapi sebagai manusia, Ya betul. nurani saya terusik. Ya. Bapak bisa ceritakan soal itu? Ya karena saya melihat begini, di video itu ibu ini dengan nada penuh emosi, seorang perempuan, ya saya membayangkan orang tua saya lah, keluarga saya mungkin, gitu. Saya pikir semua manusia apabila melihat perempuan seperti itu ya harusnya terketuk lah, gitu. Saya rasa itu ya. Dan saya harus tanyakan Pak, Bapak hadir di sini, tentu ada banyak juga mungkin konsekuensi yang tadi Bung Pitra sampaikan akan bisa terkena ke Bapak. Ya saya hanya berbicara dari hati saya aja. Nurani Bapak yang menuntun ke sini untuk perbaikan kepolisian. Iya, karena saya cinta sama polisi. Saya mohon maaf, saya agak bertanya lebih dalam Pak. Bapak bisa menjawab atau tidak? Biasanya kalau petugas kepolisian yang berada di Yanma, sebelumnya ada kasus yang menjeratnya. Saya nggak bilang bahwa kasus itu bisa dikenakan ke Bapak karena memang terjadi betul, ya. Atau karena memang Bapak ada hal-hal tertentu yang sehingga Bapak dikorbankan. Bisa ada dua hal. Jadi pada intinya Bapak pernah terkena sidang etik? Melihat permasalahan ibu ini saja. Oke. Saya melihat permasalahan ibu ini sehingga saya terketuk untuk bisa berkomunikasi dan memberikan jalan supaya apa yang menjadi unek-unek dia ini bisa tersampaikan, gitu aja. Dan saya pikir saya sebagai salah satu orang yang diberikan hati, ya tentunya saya merespon apa yang menjadi kegundahan hati ibu dan bapak ini, dan akhirnya ya saya sempat untuk pertemukan dengan teman-teman di Jakarta Timur. Gitu. Sempat dipertemukan dengan Ya. teman-teman polisi di Jakarta Timur. Ya. Kapan itu Pak?
April ya. April tahun ini. Ya. Dan kasusnya jalan. Ya alhamdulillah berjalan. Ada perkembangannya. Bapak nggak kenal Mbak Cindy, Enggak. Bapak hanya lihat video viralnya, Ya. dan Bapak coba bantu karena nurani Bapak berjalan. Karena kebetulan saya juga main TikTok. Ya. Gitu. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu. Meskipun saya tidak mengenal Bapak, saya yakin nurani Bapak bersih. Kita kembali saat lagi.